Makanya kita sampaikan kepada supporter, kita tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi kita melakukan hal keputusan ini karena untuk menyelamatkan tim. Ya. Sementara ini tim yang paling banyak dilatih di musim ini. Ya, ini salah satu usaha kita karena kan tidak mungkin lagi kita ganti pemain kan. Tapi info yang kami dapat juga Pak Malevi, pemilihan Coach Imran itu ada chemistry dengan Coach Yayan. Di Malut dulu kan, ini satu paket nih. Iya. Itu benar atau gimana Bang? Ya, itu yang kita berikan kesempatan seluas-luasnya untuk penonton pemain kemarin itu kan kita tidak ada intervensi. Semuanya kita serahkan kepada pelatih ofisial. Ya mungkin siapa tahu Coach Dejan ini sistem permainannya sudah kebaca sama pelatih-pelatih yang lain atau apa. Ada jaminan nggak Coach Dejan, Coach Imran 8 pertandingan ini nggak diganti? Kayaknya lebih menarik pertandingan di papan bawah daripada papan atas. Karena pas Semen Padang FC seperti yang kita tahu udah jalan ke putaran kedua Liga BRI Super League nih. Bang Dika, apa aja nih dari temuan Abang, dari riset Abang yang udah Abang temukan terkait evaluasi-evaluasi yang udah dilakukan oleh Semen Padang FC, Bang? Ya, Tasya. Putaran 2 itu Semen Padang cukup berbenah ya. Benar. Separuh pemain tuh diganti. Pelatih juga diganti. Coach Dejan diganti. Tapi posisinya memang belum menguntungkan. Kita masih di posisi 17 klasemen sementara. Dengan sisa laga yang 8, ini tentu akan menjadi tantangan sendiri. Itu mungkin rasanya akan kita gali nanti dengan narasumber kita ya. Benar. Karena juga banyak spekulasi nih Bang. Dari berbentuk kekecewaan, bahkan juga banyak harapan juga nih. Dan langsung aja kita tanya ke perwakilan manajemennya. Selamat datang buat Bang Braditi Molevi selaku komisaris Semen Padang FC. Selamat datang, terima kasih. Ini yang kedua kali ya? Kedua kali. Karena memang harus ada sesuatu yang kita minta penjelasan. Benar. Terkait dengan jalannya putaran kedua ini. Iya, kalau di episode 1 kan kita masih fokus di putaran pertama tuh ya Bang. Ya. Gimana nih Bang Levi? Siap. Seperti yang kita bahas di awal ya. Udah banyak perubahan dan benar dilakuin semua loh. Kan Bang Levi bilang ya emang akan evaluasi besar-besaran dan memang dilakukan. Tapi rupanya masih tidak beruntung nih kita. Masih di posisi 17. Gimana nih pandangan Bang Levi lihat hasil tersebut? Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi memang kondisi kita saat ini ya masih belum sesuai harapan ya, karena kita sudah melakukan perombakan baik dari sisi pemain, pelatih ya, dan juga dalam sisi manajemennya juga kita berbenah untuk supaya bagaimana bisa keluar dari zona degradasi kan gitu. Tapi memang itu tidak mudah karena kan setiap tim juga melakukan hal sama, bukan hanya kita sendiri gitu kan. Setiap klub yang berada di bawah juga melakukan hal sama. Jadi memang pasca putaran kedua kemarin kita melawan Bali United pertandingan pertama itu kan kerasa perubahannya kan gitu dirasakan oleh kita sebagai peserta maupun juga sebagai pendukung kan. Luar biasa itu. Nah, dengan pemain-pemain asing yang baru kita datangkan. Nah, tapi memang dalam pertandingan-pertandingan berikutnya ya itu kan juga berat gitu ya. Nah, sampai satu titik kita memberikan kesempatan kepada pelatih ya untuk bisa segera meraih poin penuh 3 poin. Nah, tetapi kan memang itu berat ya. Coach Dejan waktu itu ya. Ya, waktu itu cukup berat juga karena kita banyak pertandingan yang hasilnya tidak maksimal ya. Ada beberapa poin yang harusnya pertandingan yang harusnya kita menang di kandang tapi kita gagal untuk meraih 3 poin. Nah, inilah yang menjadi pertimbangan kita untuk melakukan evaluasi yang selanjutnya agar kita bisa terselamatkan dari zona degradasi. Apa yang evaluasi di manajemen yang Bang tahu di putaran kedua, terutama di putaran kedua ya Bang? Pada saat sebelum putaran kedua dimulai itu kan kondisi alasan yang kita terima dari ofisial itu kan mengenai pemain, kualitas pemain. Nah, kita rombaklah pemain ini dengan pemain-pemain baru yang harapannya bisa maksimal lah gitu ya, bisa keluar dari zona degradasi. Nah, juga termasuk juga pelatih Dejan sudah
bisa memilih pemain. Nah, kalau dulu kan memang terbatas ya, pemain-pemain yang akan dipilih untuk dimainkan itu terbatas. Nah, di putaran kedua kita sudah siapkan dari manajemen menyiapkan pemain-pemain yang bisa Sesuai keinginan ya, ya. bersaing lah di Liga 1 kan gitu, di Liga 1. Nah, tapi memang kembali lagi ya itu tadi, kita berharapnya dengan kualitas pemain ini Coach Dejan ini bisa meraih hasil yang maksimal. Tetapi memang satu kali lagi kita bilang ya mohon maaf belum memuaskan kan gitu, sehingga ya kita dari manajemen maupun penasehat ya mengambil keputusan harus ya kita harus ganti pelatih karena tidak ada kesempatan lagi kan, pemain kan sudah nggak mungkin lagi karena transfer window-nya kan udah ditutup, nggak mungkin ganti pemain lagi. Nah itu yang kita lakukan. Menarik sih yang Bang Levi bilang nih, terkait sudah dikasih waktu lah ya untuk capai target itu. Cuman ya hasil kan masih ada kalah-kalah nih. Itu sebenarnya tuh problem dan PR kita di Semen Padang FC itu, apakah memang strateginya belum cocok atau apa nih Bang Levi? Kalau dari pandangan Bang Levi nih, semuanya udah kan? Iya, jadi memang ini yang ya setiap klub atau setiap tim kan pasti mempunyai persoalan yang beda-beda kan gitu. Ya artinya walaupun pemain semahal apapun, jika dia mainnya tidak dengan hati tentu akan beda. Nah inilah yang mungkin kalau saya melihat kan ya pemain ini bolehlah dengan track recordnya yang bagus, dengan nilai transfer yang tinggi gitu kan. Tapi jika dalam tim itu mereka tidak nyaman atau apa, nah ini kan akan menjadi catatan juga sehingga mereka pemain tidak maksimal. Nah mungkin faktor-faktor non teknis inilah yang kita lihat gitu kan, kita evaluasi juga. Nah bukan hanya teknis. Nah itu yang juga menjadi faktor mengapa kita menggantikan pelatih gitu sih. Oke, berarti pergantian pelatih itu tidak hanya Bang Levi lihat faktor teknis saja ya? Iya. Berarti ada non teknis juga yang. Ya pasti juga kita kan juga melihat bagaimana suasana pemain kan gitu, bagaimana hubungan antar pemain baik pemain asing maupun lokal. Nah kita kan juga evaluasi semuanya sehingga kan ya barulah kita ambil keputusan. Jadi tidak hanya ditambah lagi dengan hasil yang tidak maksimal kan gitu. Iya kita lihat tuh postingan Bang Andre waktu itu. Waktu lawan Persebaya Bayangkara nggak salah. Waktu itu kita kalah 4-0 ya. Itu udah diwanti-wanti. Kalau masih kalah lawan PSM ganti. Oh ternyata yang mana ganti. Gimana cerita belakang layar pergantian pelatih di Bang Levi? Coba ceritain. Ya kita kan sebenarnya tidak ingin ya melakukan pergantian pelatih di saat di tengah permainan ya, di tengah di kompetisi. Tapi ini kan keputusan yang berat karena kalau kita tidak ganti, kita semakin dalam masuk ke jurang gitu loh, makin jauh kita poinnya nantinya dengan klub-klub lain sehingga kita tidak akan bisa keluar dari zona degradasi. Nah untuk itulah dari manajemen, penasehat, wanti-wanti kepada Coach Dejan. Ya kita kan wajar lah memasang target kan, karena memang tugasnya coach ini kan supaya bisa kita bertahan di Liga 1. Nah, ya itu sejak kekalahan itu ya Bang Andre maupun seluruh manajemen kita rapat gitu untuk mengkalkulasi. Artinya itu setelah Bayangkara ya Bang? Iya terakhir. Setelah lawan kalah 4-0 itu ya? Iya. Jadi kita berikan satu kesempatan lagi lawan PSM kan. Artinya seharusnya dalam catatan posisi klub pun juga kan tidak jauh lah dengan PSM. Itu ya samalah kita head to headnya nggak jauh poinnya. Nah ini kan sayangkan gitu loh sehingga kita bisa kehilangan poin. Nah ini yang tapi lawan PSM kita imbang loh Bang. Bukan kalah ya. Iya, berbagi poin kan. Ini kan harusnya menang kita. Oh gitu. Iya, kan kita kehilangan 2 poin jadinya kan. Iya, betul. Kita hanya mendapat 1 poin. Nah, inilah yang akhirnya ya udah tidak ada pilihan lain, kita diskusi juga dengan pelatih manajemen kenapa tidak maksimal gitu kan. Nah, ini yang tadi dibilang itu ada non teknisnya juga gitu. Sehingga ya udah kita gantilah pelatih. Coba untuk pelatih baru. Tapi Bang Levi, apakah yakin bergantian pelatih ini adalah keputusan yang tepat? Ya, setidaknya. Karena sebelumnya kita juga pernah ganti pelatih ya, Almeida. Sekarang ini tim yang paling banyak ganti pelatih di musim ini. Iya. Ya ini salah satu usaha kita karena kan tidak mungkin lagi kita ganti pemain kan. Ya, kan ini usaha kita yang mudah-mudahan ya alhamdulillah kan memang ujian pertama Coach Imran ini kan waktu pertandingan kemarin lawan dia, alhamdulillah
berhasil lah gitu kan, kita bisa menang dari sekian pertandingan kita puasa kemenangan, kita udah bisa menang gitu loh. Mudah-mudahan nanti pertandingan berikutnya kita doakan lah ya, mudah-mudahan semangat kemenangan melawan Biak ini bisa terus konsisten ya Bang. Iya konsisten, bisa terus stabil, bisa terus semangat pemain-pemain ini sehingga. Dan saya pun merasakan waktu sebelum pertandingan melawan Biak itu kan saya juga hadir, itu saya menyaksikan juga langsung ke dalam persiapan sebelum bermain, ya memang pendekatannya berbeda lah dengan Coach Dejan gitu loh. Begitu aja sih. Boleh nggak di-spill apa nih yang buat bedanya gitu Bang? Kita tidak membanding-bandingkan ya antara satu coach dengan coach yang lain. Tentu kan masing-masing coach punya gaya karakter sendiri ya. Tapi setidaknya kan ya kita ini tim atau klub sepak bola ini ya bisa dibilang kan itu kan satu keluarga besar lah gitu loh. Ya, artinya satu keluarga besar itu kan tidak gampang untuk menyatukan jumlah pemain yang begitu banyak sehingga bisa mereka bermain maksimal. Nah, filosofinya kan masih beda-beda. Nah, kalau Coach Imran dia filosofi atau pendekatan yang dilakukan memang itu melalui kalian boleh hebat, boleh jago, tapi jika kalian tidak bermain dengan hati, pastikanlah kalian tidak akan bisa bermain dengan baik. Nah, ini yang mungkin kata-kata ini yang menyentuh lah, sehingga ya kita kan kalau sudah bermain untuk orang-orang yang kita cintai atau yang terbaik pasti akan semangatnya beda gitu loh. Nah, itu sih yang pendekatan itu yang dilakukan oleh coach. Berarti pendekatannya itu secara emosional. Emosional sehingga ya bagaimanapun juga kalau kalian jago, taktik kalian apapun taktik yang saya berikan itu bagus, tapi kalau kalian tidak bermain dengan hati juga akan sia-sia. Nah, itulah yang mungkin bisa membakar semangat pemain sehingga pemain bisa plong lah atau tidak ada beban lah. Tapi kalau boleh tahu nama Coach Imran ini muncul saat kapan? Apakah saat kalah imbang lawan PSIM atau udah muncul sebelumnya? Itu waktu kita main Bayangkara. Nah, waktu Bayangkara itu kan yang di Lampung ya. Iya. Ya saya menyaksikan juga, walaupun sambil umur sambil nonton juga kan gitu. Jadi ya itu sangat disayangkan gitu loh. Kita waktu Bayangkara itu memang sudah ada muncul nama. Ya waktu itu memang sudah ada opsi beberapa nama lah gitu kan, yang akan kita minta bantuannya untuk menyelamatkan tim. Nah, salah satunya memang yang masuk dalam nama itu ya Coach Imran. Dan kebetulan memang Coach Imran sendiri memang belum ada klub lah ya kan yang dia tangani, itu aja sih. Sederhananya itu. Tapi info yang kami dapat juga Pak Malevi, pemilihan Coach Imran itu karena sudah ada chemistry dengan Coach Yen, direktur teknik kita. Di Malut dulu kan, ini satu paket nih. Iya. Itu benar atau gimana Bang? Ya itu bisa jadi salah satu faktornya juga kan. Dan waktu itu memang historinya kita tidak bisa, ya itu kan sejarahnya kan. Memang Coach Yen dengan Coach Imran ini berhasil membawa Malut dari Liga 2 sehingga bersaing di papan atas di Liga 1. Nah, itu salah satu prestasinya. Harapannya mudah-mudahan semangat itu bisa masuk ke tim kita gitu loh, sehingga dengan perpaduan mungkin Coach Yen dengan Coach Imran bisa membawa tim ini selamat dulu lah dari degradasi. Itu sih. Apa yang ditargetkan ke Coach Imran Bang? Ya selamat. Kita kan masih ada 8 pertandingan lah ya. Mudah-mudahan 5 di kandang ini bisa maksimal kita meraih poin gitu loh. Harapannya itu. Tapi itu yang mau kita bahas selanjutnya ya. Karena 8 pertandingan ini bukan tim yang sembarangan lawannya. Ada Persebaya di situ, ada Persija di situ. Terbaru dengan Persib. Nah, yang paling dekat ini Persib nih. Gimana kalkulasinya Bang? Ya insya Allah bola ini kan bundar ya. Jadi ya kita kalau secara di atas kertas kan, untuk contohnya untuk besok lawan Persib kan pasti 90% orang mendukung Persib kan gitu, karena dia kan nomor satu kan. Ya tapi kan dibilang lagi bola ini bulat. Kemarin aja waktu lawan Persija kita bisa menang kan gitu, bisa unggul 1-0. Ya mudah-mudahan dengan semangat pemain ya, dengan semangat ofisial, dengan juga dukungan supporter ya, mudah-mudahan kita bisa ya tidak usah muluk-muluk lah, menang 3 poin ataupun dapat 1 poin alhamdulillah gitu kan. Lawan Persib ya Bang? Ya jangan sampai hilang poin lah gitu. Nah kalau di dalam 8 pertandingan ini Bang,
kira-kira target Coach Imran yang mana yang menang? 8 pertandingan. Iya. Ya setidaknya kandang kita bisa menang semua. Kandang 5 ya. Iya. Targetnya kandang aja. Iya. Kalau di kandang ya bonus lah. Oke. Dan masih ada tiga tim yang kita lawan itu yang bersaing langsung dengan kita. Iya. Persijap, Persis sama Madura. Iya. Itu kan bersaing langsung dengan Iya. kita. Tapi away Bang. Ya, dan ini kan yang menariknya adalah beberapa tim di papan bawah itu kan nilai poinnya rata-rata yang sama dan tidak jauh berbeda. Iya. Kan begitu. Nah, ini juga suatu challenge tantangan juga gitu loh. Nah, ini kayaknya lebih menarik pertandingan di papan bawah daripada papan atas. Karena pasti karena poinnya hampir sama kan. Iya. Nah, dia ini 18 sama Padang 20. Iya. Di atasnya Madura juga 20. Iya, makanya jadi ini sangat menarik. Jadi lebih all out ini kayaknya. Iya. Harusnya ya Bang. Iya. Nah juga kalau kita bahas tentang kita juga harus dengar suara supporter nih Bang. Iya. Terkait di putaran kedua ini kan sangat gebrakan Semen Padang sangat besar ya. Salah satunya itu pergantian pelatih tersebut. Nah ada yang bahas tentang, pokoknya ada yang kontra juga. Salah satunya pembahasannya bukan salah coach, apapun pergantian coachnya, kalau pemain nggak bisa main dia nggak bisa main gitu. Terus juga tentang kekonsistensian kemenangan dari Semen Padang FC. Ibaratnya on fire hari ini, minggu depan. Itu gimana Bang menilainya dan memberikan penjelasan nih ke supporter gitu. Kita semua pendukung supporter maupun masyarakat di Sumatera Barat ya pasti inginkan kemenangan lah ya kan terhadap klub kebanggaan orang Minang ini, Semen Padang. Ya, tapi kan kemenangan ini tentu tidak mudah kan. Pasti banyak hal yang perlu kita persiapkan ya kan, baik dari sisi tim, strategi dan hal-hal lainnya. Nah, memang pada saat awal coach Dejan datang ya kendala kita kan memang kondisi pemain ya, itu tidak bisa kita pungkiri juga. Memang kondisi pemain awal-awal coach Dejan masuk itu memang sulit lah untuk bisa kita bersaing dengan klub-klub Liga 1 ya kan. Nah, klub lain di Liga 1. Nah, setelah itu kesempatan itu kan datang dengan transfer window di putaran kedua. Nah, kita sudah berbenah, kita coba beri kesempatan untuk pelatih, untuk ofisial mencari pemain ya kan, pemain yang bisa mendukung Semen Padang sehingga nantinya tim ini bisa bersaing. Nah, jadi tidak ada lagi alasan bahwa coach tidak ada pilihan terhadap pemainnya. Nah, ini kan kita beri kesempatan nih kepada coach supaya pilihlah pemain-pemain yang bisa mendukung kan gitu, yang bisa kira-kira dia tahu track record-nya dan dia yakin pemain itu bisa bermain bagus di lapangan. Nah, ya itu yang kita berikan kesempatan seluas-luasnya. Untuk penonton pemain kemarin itu kan kita tidak ada intervensi. Semuanya kita serahkan kepada pelatih ofisial ya kan, untuk memilih ya kan, untuk menentukan siapa yang mau dibeli ya kan. Sehingga coach Dejan dia sudah ada pilihan pemain yang dia pilih. Nah, kan itu. Tapi masih tapi memang ya kita kan ya itu tadi kan kita kembalikan lagi. Ya mungkin siapa tahu Coach Dejan ini sistem permainannya sudah kebaca sama pelatih-pelatih yang lain atau dia kurang tidak ya bisa kebaca ya, bisa ditebak gitu loh mungkin itu. Jadi ya saya sangat disayangkan juga kan, seharusnya pemain-pemain ini bisa lebih lah berjuang gitu kan untuk mendapatkan poin. Nah, kita tidak menyalahkan, makanya kita sampaikan kepada supporter, kita tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi kita melakukan hal keputusan ini karena untuk menyelamatkan tim. Betul. Gitu aja sebenarnya. Ya, artinya Semen Padang ngambil keputusan cepat ya. Iya, karena kalau tidak diambil takutnya nanti lebih dalam. Lebih dalam lagi, karena kan finalnya itu kan penentuan itu lawan PSM itu harusnya menang ya. Menang gitu kan. Kita main di kandang gitu kan. Itu harusnya menang. Nah, tapi ya sangat disayangkan gitu aja sih. Tapi memang ada perubahan loh Bang antara Coach Dejan dengan Coach Imran, terutama waktu lawan Biak ya. Semangat dan transisinya lebih lebih baik waktu itu. Transisi ini kunci kemenangan, bukan ya transisi ini kunci sepak bola kan. Iya. Gitu. Ada pembuktian langsung. Ada pembuktian langsung. Belum, pembuktian itu di Persib nanti. Insya Allah kita doakan lah. Mudah-mudahan menang. Lawan sesungguhnya itu Persib. Mari kita lihat ya. Bang Levi yakin nggak nih lawan Persib apakah bisa membobol gawang? Oh, yakin. Yakin ya. Allah. Kita kan artinya secara kualitas pemain tidak jauh berbeda kan gitu. Artinya secara
komposisi pemain ya kan, kita sama Persib ya sama boleh dikatakan ya tidak jauh berbeda lah. Tambah lagi satu sisi kan ya kita Ruang ganti lagi apa ya, nih, Bang? Kita selalu menyampaikan ke pemain bahwa 8 pertandingan ini adalah final semuanya. Jadi kalian harus bermain all out gitu loh. Tidak ada lagi waktu untuk bisa melakukan kesalahan-kesalahan. Harus benar-benar maksimal, itu aja. Oke, Bang. Ada jaminan nggak Coach Imran 8 pertandingan ini nggak diganti? Kalau jaminan mudah-mudahan ya sampai akhir musim beliau masih tetaplah kita ini kan ya, kita berikan kepercayaan ya, karena bagaimanapun juga ini adalah pertandingan final ibaratnya gitu ya. Seluruh 8 pertandingan ini final dan semangat itu harus kita jaga terus, tapi semangat itu sehingga pemain-pemain bisa bermain dengan bagus, dengan baik ya. Tentunya bagaimanapun juga kita harus selamatkan tim Semen Padang ini tetap bisa bertahan di Liga 1. Gitu sih. Walaupun nanti hasilnya tidak sesuai nanti, Bang. Ya kita lihatlah ke depan. Kan awalnya kan sudah cukup bagus ini ya. Dan mudah-mudahan terus bisa menang terus gitu aja sih. Ini kan besok lawan Persib, ini juga ujian yang berikutnya gitu kan. Nah, mudah-mudahan ini juga hasilnya positif lah. Terakhir mungkin, Bang. Ya. Harapan Abang Ya, di harapan. musim 8. Apakah masih itu ya? Masih target kita masih keluar dari degradasi, dan apa harapan terbaru Abang di Ya. kedua ini Padang. Semen Padang? Ya. Kalau harapan hampir sama ya, hampir seluruh pendukung maupun supporter Semen Padang bahwa kita bisa bertahan di Liga 1 kan gitu. Nah, tentunya untuk bertahan ini kan banyak hal yang harus kita lakukan. Salah satunya kan mengganti pelatih. Nah, dengan mengganti pelatih ini, nah tentu ini adalah keputusan yang sudah kita ambil, ya kan. Tentunya tugas kita bagaimana keputusan ini tidak salah gitu ya, sehingga tentu kita support juga faktor-faktor lainnya yang bisa mendukung pelatih ini untuk bisa meraih kemenangan. Nah, ini sih harapan kita, dan tentu 8 pertandingan sisa ini mudah-mudahan kita berharap sih seluruh pertandingan kandang bisa menang, ya kan, 5 itu bisa menang, dan juga tentunya nantinya jika kita bisa bertahan di Liga 1 ya kita akan segera berbenah dari awal gitu loh. Artinya untuk pemain dan lain-lainnya kita sudah kita persiapkan di awal, sehingga di musim depan kita sudah benar-benar siap lah bersaing gitu loh. Karena ini di musim kedua kita dengan pola yang sama ya, Bang. Iya, pola yang sama. Seperti ini. Dan ada tuh lagi ya, karena kan musim depan itu stadion kan direnovasi. Nah, mudah-mudahan kita bisa bertahan, insya Allah ya. Mohon doanya seluruh pendukung maupun supporter ya, kita doakan, dan insya Allah nanti tahun depan kita akan jadi musafir ya. Ya kan, karena Semen Padang kita lagi renovasi. Ya, tentunya kita lagi mencari stadion ya kan. Memang dari pihak manajemen maupun dari penasehat pengennya kita di Jakarta, karena biar gampang nantinya untuk away gitu ya. Ya gitu. Nah, jadi mudah-mudahan doakan saja kita bisa bertahan di Liga 1, dan nanti siap-siap memang agak menjadi ini ya bagi pendukung yang ada di Padang, tapi ya di Jakarta pasti terdekat ini kita bertahan dulu ya. Bertahan dulu lah. Mudah-mudahan kita bisa bertahan. Nantinya ke depan kita insya Allah kita akan berikan kejutan juga nantinya, sehingga semangat Semen Padang ini tetap bertahan di Liga 1. Itu aja sih. Siap. Mudah-mudahan ya. Siap. Kalau dari Amin. Bang Braditi selalu semangat dan percaya diri untuk tetap Wajib di dong. Liga 1. Wajib. Dan semoga para pemain juga tersalurkan ya, Bang. Siap. Semua yang udah diberi nih, perubahan-perubahan nih. Semoga juga pemain memberikan yang terbaik lah. Iya, Tapi memang Bang, hal baiknya adalah manajemen cepat peka terhadap kondisi. Ketika kalah cepat inovasi keputusan. ambil keputusan. Apapun itu orang melihat ya, Bang, apakah positif atau negatifnya. Pasti pro kontra pasti. Iya. Nggak mungkin orang semuanya akan senang. Setuju kan? ya, benar. Ya, itu risiko. Oke, itu resiko. So, terima kasih. Sama-sama, Dika, sama-sama. Oke, Sobat Buka Kata, podcast ini bisa didengar kembali di streaming radio kita, Klesi 103,4 FM, dan ringkasan pembahasannya bisa dibaca kembali di klikpositif.com dan Kata Sumber.